Hal pertama yang perlu kita pahami dalam, mempelajari mata kuliah ini adalah kita harus tahu dulu apa itu logika proposisi. Pada dasarnya, manusia sudah diberikan kemampuan dalam memahami suatu logika. Di sini, aturan logika menentukan arti dari suatu pernyataan-pernyataan yang matematis. Dan aturan inilah yang membantu kita dalam memahami dan bernalar gitu ya dengan suatu pernyataan-pernyataan matematis. Contohnya misal ada suatu kalimat untuk setiap bilangan bulat positif n, jika n habis dibagi 2, maka n bilangan genap. Ini merupakan pernyataan matematis yang secara pemikiran kita ini logis gitu ya. Kenapa? Karena kita juga sudah tahu bahwa n habis dibagi 2 itu merupakan bilangan yang genap. Berdasarkan apa kita tahu? Berdasarkan teorema aturan-aturan yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah, di sini secara definisi, logika ini adalah dasar dari semua penalaran matematis dan semua penalaran yang otomatis. Seperti itu ya. Lalu apa sih aplikasi secara praktis dari logika ini? Dengan konsep logika, kita dapat memanfaatkannya dalam desain mesin komputasi, spesifikasi sistem misalnya, atau kecerdasan buatan, pemrograman komputer, bahasa pemrograman, dan bidang lain di dalam ilmu komputer lainnya. Untuk memahami matematika, kita harus memahami apa yang membentuk argumen matematika yang benar, yang disebut dengan pembuktian. Pembuktian ini memahami apa yang membentuk argumen suatu matematika. Kalau mungkin dulu ketika di SMA, pasti mungkin kalian pernah belajar cara membuktikan suatu kalimat aljabar misalnya, atau ekivalensi. Di situ kita banyak menggunakan teorema-teorema. Misalnya contohnya komutatif, asosiatif. Nah, itu pun juga sama kita gunakan dalam mata kuliah ini. Teorema itu merupakan hasil pembuktian yang diterima, pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ketika kita membuktikan dengan konsep atau aturan logika atau dengan teorema, maka kita bisa menyatakan bahwa pernyataan itu benar jika memang terbukti. Contohnya, teorema yang pasti sudah pernah kalian pahami, ada komutatif, di mana X ditambah Y itu sama dengan Y ditambah X, ada juga asosiatif, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata konsep pembuktian ini juga sangat penting, gitu ya. Tidak hanya untuk hal matematika, tapi juga untuk komputer, untuk ilmu komputer. Nah, lalu pembuktian yang seperti apa sih yang juga dibutuhkan dalam ilmu komputer? Contohnya seperti misalnya memverifikasi bahwa program komputer menghasilkan output yang benar, gitu ya, sesuai yang diharapkan. Kemudian juga misalnya menunjukkan bahwa algoritma selalu menghasilkan hasil yang benar. Kemudian juga untuk membangun keamanan sistem atau menciptakan kecerdasan buatan, gitu ya, yang selanjutnya yang mungkin di masa depan atau bahkan sudah ada saat ini, sistem penalaran otomatis telah dibuat untuk memungkinkan komputer membuat pembuktian sendiri. Apa sih logika matematika secara definisi? Logika matematika merupakan ilmu tentang metode penalaran, gitu ya. Bagaimana kita berpikir untuk bisa mengambil suatu kesimpulan yang berhubungan dengan pembuktian validitas suatu argumen. Nah, suatu argumen ini berisi pernyataan harus diubah menjadi bentuk logika, gitu ya, agar dapat dibuktikan validitasnya. Sehingga sederhananya logika ini mengkaji hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement yang nanti kita kenal dengan istilah proposisi, gitu ya. Kemudian dilihat bagaimana validitasnya, apakah kalimatnya
pernyataannya valid gitu ya, atau tidak logis sehingga menjadi tidak valid. Nah, berikut dasar-dasar dari logika matematika yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada namanya proposisi. Proposisi ini suatu kalimat deklaratif atau pernyataan yang hanya bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Dan ini yang akan menjadi dasar konsep dasar yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini, gitu ya. Kemudian ada juga argumen. Argumen ini terdiri atas proposisi atomik yang dirangkai dengan operator. Jadi kita bisa sebut juga dengan istilah proposisi majemuk. Ada lebih dari satu proposisi, yang mana proposisi tersebut nanti akan dihubungkan atau dirangkai dengan yang namanya operator logika atau operator penghubung. Ada juga namanya argumen majemuk, gitu ya. Argumen majemuk ini adalah kumpulan argumen yang dia apakah logis atau tidak logis bergantung pada premisnya. Kalau tadi argumen itu adalah proposisi yang majemuk karena dia terdiri atas kumpulan proposisi. Kalau argumen majemuk itu adalah kumpulan argumen, gitu ya, yang nilai kebenarannya apakah dia logis atau tidak itu bergantung pada argumen-argumen yang membentuknya, atau kita sebut juga dengan istilah premis. Seperti apa sih contoh proposisi? Tadi saya mengatakan bahwa proposisi itu adalah kalimat deklaratif, gitu ya. Kalimat yang hanya memiliki kebenaran, nilainya benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, di sini contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kemudian ada Toronto adalah ibu kota Australia. 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini proposisi 1 dan 3 itu adalah sebuah kalimat deklaratif atau proposisi yang nilai kebenarannya adalah benar, gitu ya, dimana Jakarta benar adalah ibu kota Indonesia dan 1 ditambah 1 benar sama dengan 2. Sedangkan proposisi 2 dan 3 itu nilainya salah, gitu ya. Kita sebut Toronto adalah bukan ibu kota Australia dan 2 ditambah 2 itu adalah 4, bukan 3. Kita bisa lihat dari sini bahwa pernyataan proposisi ini dia memiliki nilai kebenaran. Apakah itu benar maupun salah? Tapi yang penting adalah dia memiliki nilai kebenaran. Dan yang perlu diperhatikan, proposisi ini tidak boleh memiliki kebenaran keduanya, nilai kebenaran yang keduanya, benar dan juga salah. Maka itu pasti bukan proposisi. Seperti itu. Contoh yang lain. Jam berapa sekarang? Baca dengan cermat. X ditambah 1 sama dengan 2. X ditambah Y sama dengan Z. Nah, poin 1, kita bisa lihat di sini. Jam berapa sekarang? Itu bukan suatu pernyataan. Sehingga kita tidak bisa melihat nilai kebenarannya apa. Ya. Maka nomor 1 ini bukanlah disebut dengan proposisi, tetapi kita sebut dengan pertanyaan, gitu ya. Untuk poin nomor 2, baca dengan cermat, ini juga bukan suatu proposisi, tetapi merupakan kalimat perintah, gitu ya. Dan kita tidak bisa mengidentifikasi nilai kebenarannya. Baca dengan cermat bukanlah proposisi, tetapi dia merupakan kalimat perintah. Kemudian, X ditambah 1 sama dengan 2. Kalimat ini hanya bisa kita ketahui nilai kebenarannya jika kita tahu variabel X-nya berapa. Misalnya, jika X-nya 5, maka 5 ditambah 1 sama dengan 2, itu adalah proposisi yang salah. Tapi dalam kalimat ini, variabel X ini tidak diketahui nilainya. Maka, kalimat yang seperti ini adalah bukan proposisi.
gitu ya. Begitu juga dengan poin keempat. X ditambah Y sama dengan Z juga bukan proposisi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengidentifikasi nilai kebenarannya. Kita harus tahu dulu variabel X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa, baru kita bisa mengetahui nilai kebenarannya. Sehingga contoh 1 dan keempat dan 1 sampai 4 ini bukan merupakan contoh dari kalimat proposisi atau proposisi. Kemudian, seperti apa sih contoh argumen? Tadi saya mengatakan bahwa argumen ini bisa disebut juga dengan proposisi majemuk. Artinya, terdapat lebih dari satu proposisi yang dihubungkan dengan operator penghubung atau operator logika, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan Bandung berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini contoh nomor 1 itu adalah argumen yang terdiri atas dua buah proposisi dengan operator penghubungnya adalah dan. Gitu ya. Jadi ada dua buah proposisi yang dihubungkan dengan dan. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2 atau 2 ditambah 2 sama dengan 3. Ini juga merupakan dua buah proposisi yang dihubungkan dengan operator penghubung yaitu atau. Dan yang ketiga, Semarang berada di Jawa Barat tetapi Itenas berada di Bandung. Ini juga adalah argumen yang terdiri atas dua buah proposisi dengan penghubung tetapi. Nah, maka kalau kita lihat argumen 1 dan 3 itu argumen yang terdiri atas proposisi yang dihubungkan dengan dan dan juga tapi. Kemudian untuk argumen 2 itu dihubungkannya dengan operator penghubungnya atau. Nah, ini adalah contoh dari argumen atau kita sebut juga dengan proposisi majemuk. Penghubung dan tapi ini memiliki karakteristik yang sama, gitu ya. Sama-sama konsepnya sama, yaitu dan. Nah, berikutnya argumen majemuk. Argumen majemuk adalah argumen yang lebih dari satu, gitu ya. Dan kita bisa melihat argumen majemuk ini apabila dia logis, itu berdasarkan argumen pembentuknya dan juga kesimpulannya. Contohnya, di sini ada 3 buah argumen dalam argumen majemuk ini. Argumen yang pertama, jika harga gula naik, maka pabrik gula akan senang. Kemudian, jika pabrik gula senang, maka petani tebu akan senang. Kemudian, pada argumen yang terakhir, dengan demikian, jika harga gula naik, maka petani tebu senang. Nah, ini kita bisa melihat dari argumen majemuk ini bahwa terdapat dua buah argumen yang membentuk argumen majemuk ini, gitu ya. Dan ada satu argumen yang menyimpulkan. Sehingga di sini argumen 1 dan 2 itu kita sebut dengan istilah premis, gitu ya. Kemudian argumen yang ketiga itu disebut dengan kesimpulan. Nah, ini contoh argumen majemuk yang juga nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Jika suatu argumen memiliki premis yang benar, maka kesimpulan juga harus benar. Nah, ini salah satu teorema yang nanti akan kita pelajari di metode deduksi. Nah, ini contoh apakah suatu argumen majemuk memiliki makna yang logis atau tidak. Contohnya untuk argumen yang pertama, jika saya makan, maka saya kenyang. Kemudian, saya tidak makan, maka saya tidak kenyang. Kalau kita lihat dari kalimat ini, premis pertama mengatakan bahwa jika saya makan, maka saya akan kenyang. Tetapi argumen yang kedua mengatakan bahwa saya tidak makan. Maka secara logika, tentu kita bisa setuju dengan kesimpulan ini, gitu ya. Karena saya tidak makan, ya tentu saya tidak kenyang. Nah, ini
Secara logika, kita bisa mengatakan argumen ini logis. Tetapi ternyata kelogisan dari argumen majemuk ini juga bisa dibuktikan dengan teori logika matematika yang nanti akan kita pelajari di materi berikutnya, gitu ya. Contoh yang lain. Jika lampu lalu lintas menyala merah, maka semua kendaraan berhenti. Kemudian ada argumen berikutnya. Lampu lalu lintas menyala merah. Secara logika, pasti kita akan menyimpulkan, jika lampunya menyala merah, tentu semua kendaraan berhenti. Tapi kalau kita lihat dari contoh argumen majemuk ini, kesimpulannya dengan demikian semua kendaraan berjalan. Nah, argumen majemuk ini menunjukkan argumen yang tidak logis, gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya lampu lalu lintas menyala merah, harusnya semua kendaraan berhenti. Tapi ternyata argumen ini menyimpulkan bahwa semua kendaraannya berjalan. Nah, ini kita sudah mencoba untuk membuktikan suatu argumen yang logis atau yang tidak logis berdasarkan penalaran kita, gitu ya, penalaran alamiah manusia. Nah, konsep logika matematika itu memiliki banyak teorema yang juga bisa membuktikan bahwa argumen ini ternyata memang benar logis secara matematika, gitu ya. Nah, ini adalah konsep dasar dari mata kuliah ini, yang mana nanti ini akan kita buktikan dengan teori-teori berikutnya yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Oke, sekian untuk konsep dasar logika. Terima kasih, silakan lanjutkan dengan soal latihan yang sudah tersedia.